Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini kita akan kembali membahas tentang soal-soal tes wawasan kesehatan haji, di mana seperti biasa soal-soal yang akan kita bahas sebanyak 25 soal. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham dan tahu nantinya soal-soal apa yang akan keluar dalam tes wawasan kesehatan haji. Dan tetap teman-teman dukung channel ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi tenaga kesehatan yang berminat jadi tenaga kesehatan haji Indonesia. Oke, tapi sebelum kita bahas, saya informasikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi pasti tentang tanggal pembukaannya, sehingga teman-teman tetap tenang, jangan sampai termakan isu-isu atau berita yang belum jelas sumbernya, karena sumber yang biasanya dikeluarkan itu oleh Puskes Haji atau dari web daftarin kemenkes.go.id. Jadi teman-teman tenang saja, jangan terlalu gerasak gerusuk, jangan terlalu was-was, karena sekali lagi ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menjadi tenaga kesehatan atau menjadi pelayan tamu Allah yang layak. Oke, jadi teman-teman tetap simak video ini, tetap ikuti channel ini supaya nanti informasinya valid kalau ada pembukaan. Oke, lanjut ya, kita langsung saja bahas soal-soal tes wawasan kesehatan haji. Soal nomor 1. Berikut adalah golongan orang yang berhak menerima zakat, kecuali A. Fakir, B. Miskin, C. Ahlul Bait, D. Mu'alaf, dan E. Amil. Nah, jawabannya adalah C. Ahlul Bait. Soal nomor 2. Nabi yang membangun Ka'bah adalah A. Nabi Ishak, B. Nabi Ibrahim, C. Nabi Yakub, D. Nabi Muhammad, dan E. Nabi Nuh. Tentu saja jawabannya adalah B. Nabi Ibrahim. Lanjut ya. Soal nomor 3. Mikot Zamani adalah batas waktu untuk berihram haji atau umroh. B. Tempat untuk memulai ihram haji. C. Tempat untuk memulai ihram umroh. D. Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan E. Bukan salah satu di atas. Nah, jawabannya adalah A. Batas waktu untuk berihram haji atau umroh. Nah, teman-teman, untuk mikot zamani, mikot makani, teman-teman mesti paham ya, jangan sampai ketuker. Karena soal ini sering keluar, baik itu tempatnya di mana saja atau waktunya kapan aja. Cuman patokannya kalau mikot zamani itu berkaitan dengan waktu, kalau mikot makani itu tempat. Jadi teman-teman hafalin aja, kalau mikot zamani itu waktu dimulainya, kalau mikot makani itu tempat untuk dimulainya ihram. Oke? Soal nomor 4. Rukun iman yang keempat adalah A. Iman kepada Rasulullah, B. Iman kepada hari akhir, C. Iman kepada qada dan qadar, D. Iman kepada malaikat, dan E. Iman kepada Allah. Nah, jawabannya adalah A. Iman kepada Rasulullah. Nah, teman-teman, untuk rukun iman, rukun Islam, teman-teman saya yakin udah pada hafal. Jadi jangan sampai lupa atau jangan sampai kebalik-balik, karena soal ini biasanya sering keluar. Jadi hafalin aja supaya teman-teman nanti tidak lumayan poinnya, intinya supaya teman-teman sudah pasti bisa dapat poin ini. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Kain ihram yang dipakai oleh pria terdiri dari A. 2 lembar kain berwarna putih tanpa jahitan, B. 2 lembar kain berwarna putih dengan jahitan, C. 1 lembar kain berwarna putih dengan jahitan, D. 1 lembar kain berwarna putih tanpa jahitan, dan E. 2 lembar kain berwarna putih tanpa jahitan dengan penutup kepala. Nah, jawabannya adalah A. 2 lembar kain berwarna putih tanpa jahitan. Oke. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan haji ifrad? A. Mengerjakan haji dan umroh dalam satu niat, satu pekerjaan sekaligus. B. Mengerjakan haji saja. C. Mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. D. Mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Dan E.
B dan C benar. Nah, jawabannya adalah B, mengerjakan haji saja. Nah, teman-teman, meskipun rata-rata jamaah haji Indonesia itu menggunakan teknik haji tamatu, tapi ada beberapa jamaah yang bisa menggunakan haji ifrod. Di tahun 2024 kebetulan kloter saya itu ada 1 orang yang melaksanakan haji ifrod. Jadi teman-teman meskipun beda tekniknya, nanti teman-teman tetap mesti punya data, terutama nanti bagi pembimbing ibadah, karena akan beda targetnya antara haji ifrod maupun haji tamatu. Oke, paham ya? Soal nomor 7. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendapat julukan Ruhul Amin adalah A. Malaikat Mikail, B. Malaikat Israfil, C. Malaikat Izrail, D. Malaikat Jibril, dan E. Malaikat Ridwan. Nah, jawabannya adalah D. Malaikat Jibril. Oke, lanjut ya. Soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan termasuk rukun umroh adalah A. Ihram, B. Tawaf, C. Sa'i, D. Wukuf, dan E. Tahallul. Tentu saja jawabannya adalah D. Wukuf, karena prosesi umroh itu tidak ada wukuf ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 9. Under this including, they are prohibited after we put on ihram clothes, except A. Wearing perfume, B. Intercourse, C. Changing for men, D. Wearing a school cap or hat, E. Allow sexual intercourse. Nah, jawabannya adalah C. Changing for men. Oke, lanjut. Nomor 10. In implementation, the standing at midday prayer and Ashar Arafah thus merge into one times. Does the term before staying the execution of the time? A. Sholat jama takdim, B. Sholat jama takdim dan kosor, C. Sholat kosor, D. Sholat jama takhir and kosor, dan E. Sholat jama kosor. Nah, jawabannya adalah B. Sholat jama takdim dan kosor. Nah, teman-teman, saat teman-teman melakukan wukuf di Arafah, biasanya dari pembimbing ibadah atau dari KBIH, ketua KBIH-nya dia menginstruksikan untuk menyambung atau menyatukan antara sholat zuhur dan sholat asar. Nanti ditarik sholat asarnya ke sholat zuhur, dan biasanya itu di jama takdim kosor, jadi disatukan dan dipotong. Oke, lanjut ya. Soal nomor 11. Jamaah sakit atau ada keperluan lain yang menyebabkan tidak bisa pulang ke tanah air bersama rombongan adalah A. Tanajul, B. Safari wukuf, C. Tarwiyah, D. Evakuasi, dan E. Arba'in. Nah, teman-teman, jawabannya adalah A. Tanajul. Nah, teman-teman, pengertian pertanyaan dari option jawaban ini tentu saja berbeda ya teman-teman. Di video-video sebelumnya saya sering menjelaskan apa itu tanajul, safari wukuf, dan sebagainya. Jadi teman-teman silakan buka video awal sampai akhir, atau dari soal-soal yang sudah saya keluarkan, pasti sekilas-sekilas sudah saya jelaskan tentang jawaban atau pengertian dari option-option jawaban pertanyaan ini. Oke, lanjut ya. Soal nomor 12. Penyelenggara kesehatan haji selama di Tanah Suci terbagi dalam A. 3 daerah kerja, B. 2 daerah kerja, C. 4 daerah kerja, D. 5 daerah kerja, dan E. 1 daerah kerja. Tentu saja jawabannya adalah A. 3 daerah kerja. Nah, teman-teman, ini juga sama, sudah sering saya bahas dan bahkan sudah saya jelaskan videonya khusus tentang struktur organisasi atau struktur penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, yang menjelaskan tentang 3 daerah kerja, baik itu daerah Arafah, daerah Madinah, daerah Mekah, dan daerah bandara. Oke, lanjut ya. Soal nomor 13. Syarat pemulangan dini jamaah sakit diantaranya A. Jamaah sakit tapi dinyatakan memenuhi syarat ikut penerbangan, B. Jamaah sakit sudah melakukan tawaf ifadah, C. Dokter kloter sudah menyiapkan medical record, D. Di Jeddah jamaah sakit dirawat sementara di KKHI sambil menunggu penyelesaian proses kepulangannya ke tanah air,
dan syarat-syarat di atas semua benar. Nah, tentu saja jawabannya adalah syarat-syarat di atas semua benar. Nah, ini termasuk bagian dari tanajul ya teman-teman. Dan teman-teman biasanya nanti prosesi tanajul segala macam bakalan dijelaskan pada saat pelatihan kompetensi. Jadi teman-teman tenang saja, insya Allah nanti juga saat teman-teman lolos tes wawasan kesehatan haji dan melakukan pemanggilan untuk melakukan pelatihan, nanti teman-teman bakalan dikasih materi, baik itu penanganan kegawat daruratan maupun prosedur-prosedur yang mesti teman-teman lakukan pada saat menjadi petugas nanti. Oke, lanjut. Soal nomor 14. Kondisi yang merupakan larangan untuk perjalanan ibadah haji. A. Diare. B. Usia kehamilan 14-20 minggu tanpa faktor risiko. C. Merokok. D. Osteoporosis. Dan E. Lanjut usia. Nah, jawabannya adalah B. Usia kehamilan 14-26 minggu tanpa faktor risiko. Nah, teman-teman, untuk jawaban E. Lanjut usia. Nah, teman-teman, saya belum tahu informasinya yang sekarang. Cuman dengar-dengar pada jamaah yang lebih dari 80 tahun itu tidak bisa berangkat. Cuman saya belum dapat sumbernya dari mana. Cuman ada salah satu teman yang berangkat tahun ini, tahun 2025, dan di kloternya atau di KBIH-nya tidak bisa yang berangkat 2 tahun di atas 80 tahun. Nah, teman-teman barangkali tahu informasinya atau di daerah teman-teman ada informasi yang valid, silakan tulis di kolom komentar. Nanti teman-teman daerah mana yang dibatasi untuk 80 tahun ke atas yang tidak bisa, jadi kita bisa tahu sumber-sumber yang lebih valid untuk jawaban ini. Oke? Soal nomor 15. Pelayanan kesehatan di Arafah merupakan tanggung jawab PPIH daerah kerja. A. Jeddah, B. Madinah, C. Mekah, D. Riyadh, dan E. bukan salah satu di atas. Nah, jawabannya adalah E. bukan salah satu di atas. Nah, teman-teman, tentu saja kalau di Arafah itu daerah kerjanya bandara ya teman-teman. Teman-teman sekali lagi lihat struktur organisasinya, insya Allah teman-teman bakalan paham untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, lanjut. Soal nomor 16. Selama di kota Madinah, jamaah haji yang mampu melaksanakan ibadah A. Tawaf, B. Arba'in, C. Wukuf, D. Mabit, dan E. Tarwiyah. Nah, jawabannya adalah B. Arba'in atau sholat 40 waktu. Nah, teman-teman pasti tahu nih tempat-tempat. Kalau tawaf berarti ada di Mekah. Kalau Arba'in tentu saja di Madinah ya teman-teman. Kalau wukuf tentu saja di Arafah. Kalau mabit di Musdalifah, dan tarwiyah itu di Mina. Oke? Soal nomor 17. Pemantauan kesehatan jamaah haji secara aktif oleh petugas kesehatan dilakukan melalui A. Rujukan, B. Evakuasi, C. Tanajul, D. Sidak, dan E. Visitasi. Nah, tentu saja adalah E. Visitasi. Nah, kegiatan visitasi ini teman-teman terutama nanti pada saat teman-teman menjadi TKH Kloter bakalan sering teman-teman lakukan, karena sekali lagi ini merupakan dari bentuk pelaksanaan tugas kita dalam menjaga kesehatan jamaah. Jangan sampai jamaah mengalami penurunan kesehatan tapi kita tidak tahu, atau pada saat teman-teman atau jamaah mau melaksanakan armusna terjadi penurunan kesehatan. Tentu saja ini bakalan mengakibatkan resiko yang lebih parah nantinya. Jadi teman-teman untuk visitasi ini baiknya teman-teman optimalkan. Jadi jangan sampai teman-teman kecolongan. Oke? Soal nomor 18. Ibadah wukuf jatuh pada tanggal A. 8 Zulhijjah, B. 10 Zulhijjah, D. 11 Zulhijjah, D. 12 Zulhijjah, dan E. 9 Zulhijjah. Nah, jawabannya adalah E. 9 Zulhijjah. Nah, teman-teman, untuk prosesi haji teman-teman juga mesti paham ini. Mesti paham banget. Baik itu pada saat teman-teman berangkat ke Arafah tanggal berapa lama di Arafah, tanggal 9 untuk melaksanakan mabit di Musdalifah biasanya tanggal berapa, melaksanakan hari nahar itu tanggal berapa. Jadi teman-teman mesti paham. Itu teman-teman bisa lihat di materi tentang haji. Nanti teman-teman bisa lihat. Nanti
skema hajinya seperti apa, pasti teman-teman kalau sudah tahu bisa menjawab pertanyaan ini. Oke? Soal nomor 19. Gangguan fisiologis yang timbul akibat penerbangan jarak jauh pada jamaah haji yang ditandai dengan perubahan irama sirkadian tubuh pada siklus dan pola tidur di tempat yang baru dikenal dengan A. Barotitis, B. Aerotitis, C. Jet lag, D. Deep vein thrombosis, E. Jawaban A, B, C, D salah semua. Nah, jawabannya adalah C. Jet lag. Oke, lanjut. Soal nomor 20. Tanda dan gejala jamaah haji mengalami tersedak antara lain A. Batuk sambil memegangi leher, B. Sulit bernafas dan menelan, C. Wajah leher biru dan jari-jari kuku membiru, cyanosis, D. Tidak sadarkan diri. Nah, jawabannya tentu saja adalah E. Jawaban A, B, C, D benar. Oke. Soal nomor 21. Metode pemberian ventilasi buatan yang bisa dilakukan oleh TKHI untuk menyelamatkan jamaah haji antara lain A. Mouth to mouth, B. Mouth to mouth, C. Bag valve and mask, D. Jawaban A, B, C benar semua, dan E. Jawaban di atas salah semua. Nah, tentu saja jawabannya adalah D. Jawaban A, B, C benar semua. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman nanti lolos untuk TKH ataupun PPI Arab Saudi, meskipun di sini ada alat ya, alat-alat untuk BHD, tapi tentu saja terbatas. Untuk itu biasanya terutama TKH Kloter itu suka membawa alat kesehatan, baik itu nebulizer, saturasi oksigen, cek gula darah, itu juga dibawa ya teman-teman. Nah, biasanya kita kalau TKH Kloter itu salah satunya membawa CPR mask. Jadi CPR buat masker buat CPR. Nah, itu juga salah satu ikhtiar kita. Jangan sampai saat teman-teman di Arab Saudi ada yang butuh pertolongan hidup dasar, kita sungkan untuk memberikannya. Tentu saja kalau salah satu alat, kalau ada CPR mask, kita lebih aman, lebih safety dalam melaksanakan BHD ini. Oke? Soal nomor 22. Penerbitan International Certificate of Vaccination ICP oleh A. Kantor Kesehatan Pelabuhan, B. Dinas Kesehatan Provinsi, C. Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, D. Kantor Kanwil Kementerian Agama, dan E. Kantor Kementerian Kesehatan. Nah, jawabannya adalah A. Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. Lanjut. Soal nomor 23. Tip tetap sehat selama berhaji adalah A. Tetap minum walaupun tidak haus, B. Perbanyak makan buah, C. Makan dengan porsi kecil dan sering, D. Makan dahulu sebelum melakukan aktivitas, dan E. Semua jawaban benar. Tentu saja adalah E. Semua jawaban benar. Lanjut ya, soal nomor 24. Tahapan dalam pendaftaran registrasi online diantaranya A. Pembuatan akun PKHI, B. Seleksi potensial peminatan PKHI, C. Pembuatan nomor formulir, D. Pembuatan nomor registrasi, dan E. Jawaban di atas semua benar. Nah, jawabannya adalah E. Semua jawaban di atas benar. Oke. Soal terakhir, soal 25. Faktor resiko yang bisa diidentifikasikan oleh TKHI terhadap jamaah haji selama melakukan visitasi antara lain berasal dari A. Kondisi kesehatan, penyakit yang melekat pada jamaah yang dapat menjadi berat selama perjalanan ibadah haji. B. Faktor eksternal seperti kemungkinan tertular penyakit. C. Terpapar aktivitas fisik yang padat. D. Kepadatan orang dan iklim di Arab Saudi, dan E. Semua jawaban benar. Tentu saja jawabannya adalah E. Semua jawaban benar, karena option dari A sampai D merupakan faktor yang bisa kita identifikasikan untuk melakukan visitasi atau resiko penurunan kondisi kesehatan pada jamaah. Oke teman-teman, alhamdulillah 25 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan soal-soal yang sudah kita bahas, baik itu part 1 sampai sekarang part 17, ada beberapa yang keluar dalam tes wawasan kesehatan haji nanti.
sehingga teman-teman bisa langsung menjawab. Karena sekali lagi tes wawasan kesehatan haji waktunya terbatas dan jawabannya atau soalnya juga banyak. Jadi teman-teman mesti bisa-bisa mengatur waktu untuk menjawab soal-soalnya. Dan saya juga informasikan bahwa jika ada jawaban atau soal-soal yang kira-kira kurang pas, silakan teman-teman sekali lagi mohon dikoreksi dengan menulis di kolom komentar baik itu jawaban dan alasannya, supaya teman-teman yang lain bisa mengoreksi dan menjadi bahan diskusi untuk kita semua. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan video-video selanjutnya karena insya Allah nanti ada video tutorial dan video tentang atau streaming tentang pembuatan akun. Jadi teman-teman silakan bunyikan loncengnya supaya teman-teman bisa tahu informasi terupdate tentang perekrutan petugas haji tahun 2025. Oke, sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.